Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahaya Sabila Gantari dengan NIM 235120200111003 dari kelas A Teori Public Relation. Dan pada kesempatan hari ini saya akan memberikan ringkasan jawaban dari soal-soal yang sudah diberikan saat UAS kemarin. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja sih asumsi dasar dari Situational Theory of the Public atau STP? Nah, Situational Theory of the Public ini itu meyakini bahwa publik tidak bersifat tunggal atau pasif. Jadi teori ini itu berangkat dari pemahaman Grunig dan Hunt di 1984 bahwa publik itu terbentuk secara situasional tergantung daripada masalah yang sedang dihadapi. Jadi, Grunig dan Hunt juga meyakini bahwa ada 3 variabel utama untuk menentukan perilaku publik. Yang pertama itu ada probable recognition, yaitu sejauh mana publik menyadari adanya suatu isu. Yang kedua ada constraint recognition, yaitu sebesar apa hambatan yang dirasakan oleh publik untuk bertindak atau menyelesaikan suatu isu tersebut. Dan yang ketiga adalah level of involvement, yaitu seberapa besar individu merasa terkait atau relevan dan terdampak dengan isu tersebut gitu. Nah, Grunig dan Hunt itu juga meyakini bahwa ada 4 kategori publik yang dibedakan berdasarkan respon komunikatif mereka, yang dibagi menjadi non-public, latent public, aware public, dan juga active public. Jadi, non-public ini adalah golongan publik yang dia itu tidak sadar akan suatu isu atau adanya isu tersebut ya, dan juga dia tidak terdampak oleh isu tersebut gitu. Yang kedua ada latent public, di mana di sini publik golongan ini itu terdampak atas adanya suatu isu tersebut, tetapi dia tidak sadar akan adanya suatu isu. Nah, yang ketiga ada aware public, di mana publik golongan ini dia itu menyadari adanya isu tetapi tidak aktif terlibat dalam penyelesaian isu tersebut. Dan yang terakhir adalah active public, yaitu golongan publik yang dia itu sudah sadar akan adanya suatu isu dan juga sudah aktif terlibat untuk menyelesaikan isu tersebut. Jadi 4 kategorisasi ini itu membantu public relation dalam menyesuaikan strategi komunikasi mereka dari perusahaan gitu ya. Dan singkatnya, asumsi dari situational theory of the public ini adalah komunikasi efektif itu tidak mungkin bersifat generik atau bisa disamaratakan ya teman-teman. Jadi setiap jenis publik itu memerlukan pendekatan yang berbeda yang berbasis pada pemahaman struktur psikologis mereka. Jadi lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih penerapan situational theory of the public dalam penelitian dan praktik PR. Nah, dalam penelitiannya, situational theory of the public itu digunakan untuk menyusun segmentasi publik berbasis variabel utama yang saya jelaskan tadi sebelumnya ya, ada persepsi masalah, hambatan, dan juga keterlibatan publik yang kemudian dijelaskan kembali oleh Kim dan Grunig di tahun 2011. Jadi, situational theory of the public ini bisa digunakan ya, diuji melalui kuesioner untuk mengetahui jenis publik yang dominan merespon atas suatu isu yang diberikan oleh perusahaan gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada dalam praktik public relation, situational theory of the public membantu merancang strategi komunikasi yang berbeda untuk tiap tipe publik. Jadi di sini saya mengambil semisal kampanye kesehatan ya, kampanye vaksinasi yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi di sini saya membagi publik-publiknya itu menjadi 3 publik ya itu tadi guys. Jadi ada publik yang latent, yaitu terkena dampak daripada isu COVID-19 gitu misalnya, tapi mereka tuh nggak sadar gitu loh kalau COVID-19 ini harus diberantas gitu ya. Nah, untuk menambah pemahaman daripada latent public ini perlu adanya edukasi yang bisa berbentuk menjadi campaign informatif gitu ya. Nah, yang kedua ada aware public, di mana
publik ini itu dia sudah sadar kalau, wah ternyata COVID-19 ini emang harus, bisa loh diberantas gitu ya, tapi dia tuh masih, tidak yakin gitu loh bagaimana cara, terlibat untuk tidak, menyebarkan COVID-19 ini semakin meluas gitu ya. Jadi mereka tuh butuh, persuasi untuk supaya mereka tuh bisa mengikuti vaksinasi, agenda vaksinasi dari Kementerian Kesehatan gitu contohnya. Nah, hal ini tuh bisa, diwujudkan melalui narasi empatik, yang apa ya, mempersuasi atau membujuk daripada, aware public itu sendiri gitu. Nah, untuk active public-nya, karena dia sudah sadar, "Oh kita harus bisa nih, untuk tidak menyebarkan COVID-19 ini semakin meluas," dan saya juga, apa namanya, mau nih ikut terlibat untuk mencegah gitu ya, COVID-19 ini semakin meluas gitu. Jadi, active public ini bisa diajak, melalui strategi komunikasi yang lebih partisipatif gitu. Jadi dia ikut kolaboratif, entah dia ikut agenda vaksinasinya, atau dia juga ikut, mempromosikan gitu ya, dari apa namanya, kegiatan agenda vaksin yang sudah dijadwalkan oleh Kementerian Kesehatan ini, begitu. Nah, di sini saya juga, memberi studi kasus, yaitu ada kampanye lingkungan dapat, menggunakan situational theory of the public untuk membedakan pendekatan antara komunitas yang peduli dan yang apatis, yang mana nantinya, komunitas yang peduli ini bisa dikelola agar dia itu bisa lebih, memberikan pemahaman yang lebih luas dan juga mengajak publik dengan, apa namanya, partisipasi publik itu lebih banyak, gitu. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja sih asumsi dasar dari enrichment theory dan bagaimana kaitannya dengan excellent theory? Jadi, enrichment theory menurut Lawson di 1991 menjelaskan bahwa enrichment adalah suatu situasi di mana saat posisi PR itu diinvasi oleh pihak non-PR seperti marketing, legal, atau manajemen. Jadi, endorsement theory ini menganggap bahwa PR itu tuh hanya sebagai alat pelengkap atau apa ya, sebagai fungsi teknis saja gitu, bukan sebagai fungsi strategis atau manajerial. Nah, asumsi utamanya bahwa PR itu, menjadi kehilangan otoritas dan kontribusinya dalam pengambilan keputusan yang dalam hal ini dapat menurunkan efektivitas komunikasi organisasi mereka. Nah, kaitannya dengan excellent theory, menurut, Gronik dan kawan-kawan di 1992 adalah bahwa excellent PR itu seharusnya bersifat strategis gitu ya, public relation yang baik itu seharusnya bersifat strategis, komunikasinya itu berbentuk dua arah simetris dan berada di lingkaran manajemen puncak. Jadi kaitannya adalah bahwa enrichment ini membuat public relation hanya sebagai fungsi, secara teknis gitu ya, yang di mana hal ini bertentangan dengan model excellence theory. Jadi, bisa dibilang enrichment ini menjadi hambatan excellent theory untuk dapat bekerja dengan baik gitu teman-teman. Nah implikasinya, organisasi yang menerapkan enrichment theory ini tadi itu bisa saja cenderung gagal dalam menjalankan hubungan jangka panjang jika PR hanya dijadikan sebagai subordinat, gitu. Lanjut kita ke pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana sih, penerapan enrichment theory dalam penelitian dan juga praktiknya gitu ya. Nah dalam penelitian, itu enrichment theory bisa digunakan untuk mengukur struktur organisasi dan pengaruh dominasi departemen lain terhadap PR. Jadi studi-studi yang dilakukan Lawson di 1993 itu tuh meneliti keberadaan PR di bawah, Departemen Human Resource atau HR atau marketing sebagai indikator enrichment. Jadi, dalam penelitiannya, enrichment ini itu bisa mengukur seberapa besar sih, pengaruh atau dominasi dari HR atau marketing yang menjadi, apa ya, penaung tempat PR bernaung ini, itu terhadap fungsi-fungsi yang dijalankan oleh PR. Apakah dia itu, bisa menjalankan fungsi manajerialnya juga ketika di bawah departemen HR atau marketing atau ya dia bekerja secara teknis saja begitu. Nah, dalam prakteknya enrichment theory ini, PR harus memperkuat posisi strategisnya dengan menunjukkan nilai tambah dalam dengan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan dan menjadi juru bicara organisasi, bukan sekedar copywriter. Jadi karena
public relation ini salah satu fungsinya adalah menjembatani antara perusahaan atau organisasi dengan publik mereka, maupun itu internal maupun yang eksternal. Jadi mereka harus bisa menjadi juru bicara organisasi. Jadi bukan hanya sebagai eksekutor dari program perusahaan atau organisasi begitu. Nah, studi kasus yang saya ambil di sini itu adalah public relation di beberapa perusahaan startup itu seringkali ditumpangi oleh departemen marketing gitu. Padahal keduanya punya orientasi fungsi yang berbeda. Jadi seringkali public relation ini disangka atau dianggap sebagai departemen yang melakukan promosi gitu terhadap suatu produk dari perusahaan gitu misalnya. Padahal fungsi PR itu tidak hanya menjadi alat promosional daripada perusahaan, tetapi juga sebagai juru bicara ya itu tadi dan juga ya perpanjangan tangan lah daripada perusahaan begitu. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa sih makna informasi menurut Shannon and Weaver? Dan juga apa bedanya informasi dan berita serta apakah hoax itu termasuk bagian dari berita gitu ya. Mari kita bahas mengenai makna informasi menurut Shannon dan Weaver terlebih dahulu. Jadi, menurut Shannon dan Weaver di tahun 1949, informasi adalah sebuah proses reduksi ketidakpastian yang ditransmisikan dari sender, yang dalam hal ini adalah komunikator, melalui sebuah channel atau sebuah saluran yang kemudian diterima oleh receiver atau komunikan. Nah, fokusnya pada proses teknis komunikasi dan bukan pada validitas isi. Jadi, Shannon and Weaver ini meyakini bahwa komunikasi itu adalah sebuah proses teknis dan kebenaran daripada isinya itu tidak diindahkan gitu ya oleh Shannon dan Weaver. Nah, lalu apa bedanya informasi dan berita? Jadi informasi itu adalah segala pesan yang dikirimkan, mau itu sifatnya benar atau salah. Nah, sedangkan berita sendiri adalah informasi, sama-sama informasi, tetapi berita adalah informasi yang sudah melalui verifikasi jurnalistik dan harus bersifat faktual dan berimbang. Jadi, berita itu dia melewati proses kurasi dari pihak jurnalistik, sedangkan informasi tidak. Nah, sehingga dalam pandangan Shannon and Weaver, hoax adalah tetap sebuah informasi karena melalui proses pengiriman pesan dan tidak dapat dikategorikan sebagai berita karena tidak terverifikasi dan dan berpotensi bersifat menyesatkan. Jadi hoax itu tempatnya dia adalah sama-sama informasi, tetapi karena dia tidak melewati proses kurasi sebagaimana berita seharusnya dibuat ya, maka dia hanya sebagai informasi, tapi informasi yang tidak terverifikasi dan sifatnya itu bisa menyesatkan, gitu ya teman-teman. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa sih itu metateori PR dan bagaimana PR itu bisa berkembang sebagai ilmu menurut paradigma Thomas Kuhn. Jadi, metateori dalam PR adalah teori yang membahas struktur teoritis dan pendekatan ilmiah terhadap objek studi tertentu. Nah, dalam PR sendiri, metateori itu menjelaskan paradigma, asumsi dasar, dan orientasi riset menurut buku dari Profesor Ahmad Kriantono di tahun 2015. Nah, perkembangan PR sendiri sebagai ilmu itu berawal dari praktik teknisnya. Jadi PR sebagai eksekutor, lalu dia berkembang lagi menjadi praktik strategis di mana PR pada akhirnya memiliki fungsi manajerial yang berkontribusi terhadap pengambilan keputusan perusahaan atau organisasi yang lalu berkembang lagi keilmuannya menjadi ke arah ilmu sosial gitu. Jadi pada akhirnya public relation itu memiliki teori khas atau teori murni PR, lalu memiliki riset sistematis public relation dan akhirnya memiliki komunitas akademik sendiri setelah berkembang menjadi bidang disiplin ilmu gitu teman-teman. Nah, paradigma sendiri menurut Thomas Kuhn di tahun 1970 ada paradigma ilmiah itu berkembang melalui revolusi ilmiah. Jadi
public relation di sini itu telah melewati tahap prailmiah dan kemudian memasuki tahap normal science dengan paradigma riset tertentu, misalnya paradigma simetris, kritis, dan juga kultural. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa sih konsep paradigma ekologi menurut Everett di tahun 1993 dan apa proposisi utamanya untuk public relation? Jadi, paradigma ekologi sendiri menggambarkan PR sebagai sistem terbuka yang harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan lingkungan eksternal. Jadi, dua proposisi utama menurut Everett adalah yang pertama, PR bertugas menjaga relasi harmonis organisasi dengan publiknya dan menjaga keberlanjutan sosial organisasi. Proposisi yang kedua, yaitu public relation harus adaptif dan juga reflektif, bukan hanya reaktif, karena diperlukan untuk kelangsungan hidup jangka panjang, terutama kelangsungan hidup perusahaan atau organisasinya gitu ya. Jadi di sini menurut Everett, public relation itu tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga harus bisa membaca dinamika sosial, menganalisis perubahan lingkungan, dan meresponnya secara strategis melalui strategi-strategi komunikasi yang tersedia gitu ya teman-teman. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8, yaitu apa itu teori khas dan teori pinjaman dalam public relation, dan berikan satu contoh tiap kategorinya. Jadi kalau teori khas PR atau teori murni ya dalam PR itu adalah teori yang dikembangkan langsung dari praktik dan kebutuhan bidang public relations. Jadi contoh dari teori murni ini adalah yang sudah saya sebutkan tadi ya, yaitu Situational Theory of the Public oleh Grunig yang menjelaskan perilaku publik secara spesifik dalam konteks public relation. Nah, sedangkan untuk teori pinjaman sendiri adalah teori yang diadopsi dari bidang ilmu lain untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam konteks public relation. Contohnya adalah teori agenda setting oleh McCombs and Shaw yang awalnya itu diperuntukkan untuk mengkaji media, lalu diterapkan di public relation untuk melihat pengaruh framing dari suatu isu. Nah, jadi kedua jenis teori ini itu sama-sama penting ya teman-teman, karena teori khas itu membangun identitas keilmuan public relation dan teori pinjaman ini memperkuat analisis public relation dengan perspektif interdisipliner. Jadi keilmuan PR itu bisa jadi lebih menyeluruh gitu ya untuk membahas fenomena-fenomena terjadi di konteks public relation gitu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apa saja kategori teori PR menurut Profesor Ahmad Friantono? Lalu sebutkan dasar pembagian, contoh, dan pendapat pribadi. Nah, untuk kategorisasi teori PR yang ada di buku Profesor Ahmad Friantono itu ada 4 yang bisa saya ambil, yaitu pertama adalah teori dari praktik PR atau yang disebut dengan teori murni PR. Misalnya itu ada excellence theory dan juga situational theory of the public yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada teori pinjaman dari ilmu lain, misalnya adalah agenda setting theory dan juga spiral of silence. Lalu yang ketiga ada teori kritis public relation. Contohnya ada teori feminisme dan juga cultural studies. Dan yang keempat itu ada teori berdasarkan pendekatan riset. Misalnya ada etnografi kritis dan juga teori konstruktivis. Nah, dasar pembagiannya dari teori-teori ini itu bisa berdasarkan asal teori, lebih ke asal teori ini, apakah teori ini berasal dari PR murni atau dia tuh pinjaman dari ilmu lain, atau misalkan dia dari proses riset gitu ya, atau dari orientasi epistemologis juga bisa, dan juga pendekatan riset. Jadi pendekatan riset itu juga menentukan kategorisasi teori ini, karena di sini ada teori berdasarkan pendekatan riset gitu ya teman-teman. Dan menurut pendapat pribadi saya, pembagian kategorisasi ini itu sangat membantu dalam memahami public relation secara menyeluruh. Jadi ada teori dari praktik yang dia aplikatif, lalu ada teori pinjaman yang dia memperluas scope daripada bidang public relation itu sendiri, lalu ada teori kritis yang reflektif terhadap
bidang ilmu PR dan juga ada teori riset yang mendalam, untuk kebutuhan penelitian public relation. Sekian daripada penjelasan ringkasan jawaban saya atas soal-soal UAS yang sudah diberikan. Mungkin untuk referensinya sudah saya tuliskan di, folio dan juga mungkin akan saya sematkan di deskripsi, di kolom deskripsi juga. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.